Shalom semuanya, puji nama Tuhan. Luar biasa di akhir bulan November kita tetap diberikan kekuatan kesehatan. Ya, suara saya agak serak-serak, jadi saya minta maaf kalau nggak terlalu jelas. Jelas ya suara saya Bapak Ibu ya? Jelas ya. Kita masih dalam tema yang sama di bulan ini, yaitu janji Tuhan tentang kehidupan kekal. Kita sudah sepakat dari awal minggu pertama bahwa kehidupan kekal yang dimaksud itu adalah kehidupan sebelum kita meninggalkan dunia ini. Betul ya? Kita sudah sepakat, tapi bagaimana caranya? Untuk memasuki kehidupan kekal itu kita betul-betul mempersiapkan diri menjadi manusia yang unggul, menjadi manusia yang dipakai Tuhan, sehingga kehidupan kekal itu sungguh nyata dan kita dapat melakukannya. Mari kita perhatikan dan kita membaca dalam Yohanes 17 ayat 6 sampai 19. Ayat ini cukup panjang, saya akan baca buat kita. Yohanes 17 ayat 6 sampai 19. Kalau sudah ketemu Bapak Ibu, saya akan membacakan buat kita. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu nama yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Luar biasa firman Tuhannya. Oke, keren ya, mantap. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, baik yang ada di dalam gereja maupun menyaksikan secara live Facebook, saya ingin memusatkan perhatian dalam renungan ini pada satu kata yang sangat penting dan akrab dengan kita. Namun kata ini sekaligus paling sering memunculkan kesalahpahaman. Yang saya maksud adalah kata dunia. Mengapa kata dunia ini sering disalahpahami? Sebab orang Kristen sudah sangat sering memaknai dunia secara sangat negatif. Betul ya? Ada banyak istilah-istilah dalam kehidupan kita yang menggunakan kata dunia ini yang konotasi negatif. Seperti, kamu mirip orang dunia. Atau
kamu kok duniawi sekali kehidupannya. Seperti itu. Dan sebagainya, masih banyak yang lain yang ada hubungannya dengan kata ini. Hampir selalu identik dengan dosa. Hampir selalu identik dengan keberdosaan. Padahal Alkitab sesungguhnya menyediakan banyak arti untuk kata ini. Bapak Ibu ketahuilah bahwa dalam Perjanjian Baru kata dunia ini muncul sebanyak 185 kali. Kalau Bapak Ibu nggak percaya silakan hitung. 185 kali dalam Perjanjian Baru. Sebanyak 15 kali muncul dalam Injil Markus, Matius, dan Lukas jika itu digabung bersama-sama. Namun yang menarik, kata ini muncul sebanyak 78 kali hanya di Injil Yohanes. Itu berarti hampir separuh dari seluruh Perjanjian Baru. Betul ya, hampir setengahnya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, artinya apa? Artinya kata dunia menempati posisi sangat penting dalam Injil Yohanes ini. Dan ternyata ada 3 kata, ada 3 arti kata dunia di dalam Injil keempat ini. Dan yang menarik, ketiganya muncul dalam satu ayat, yaitu Yohanes 1 ayat 10. Coba kita buka dulu. Yohanes pasal 1 ayat 10. Nah, Bapak Ibu perhatikan, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Arti pertama, kalau kita ingin belajar dari bagian ini adalah, arti pertama ini sebenarnya bersifat netral. Ia telah ada di dalam dunia. Dunia yang kita tinggali ini sifatnya netral. Bahkan pada dasarnya dunia ini baik. Karena apa? Karena telah diciptakan oleh Allah. Secara moral dan secara teologis pun diakui dunia ini netral. Ini makna pertama. Makna kedua, dunia dijadikan olehnya. Ini lebih bersifat positif. Karena dunia ini dicintai oleh Allah. Coba Bapak Ibu bandingkan dalam Yohanes 3 ayat 16. Kita lihat dulu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Betul ya? Dunia adalah sasaran cinta Allah. Karena begitu besar cinta Allah akan dunia ini. Sangat besar. Makna yang ketiga, nah ini dia. Makna ketiga ini sifatnya lebih kepada negatif. Karena di situ dikatakan dunia tidak mengenal dia. Dunia dianggap sebagai kekuatan yang menolak Allah. Begitu Bapak Ibu. Nah, 3 arti kata dunia ini agaknya membuat kehidupan orang Kristen selalu berada dalam ketegangan, kegelisahan, dan kebingungan yang memang tidak bisa dielakkan. Ketegangan itu bahkan menjadi identitas dari gereja. Saudara, kalau kita belajar eklesiologi, gereja itu berasal dari kata Yunani, yaitu eklesia. Ek artinya keluar dan kaleo artinya memanggil. Jadi arti dari gereja adalah dipanggil keluar. Dipanggil keluar dari mana? Dan dari mana? Mau kemana? Dipanggil dari dunia ini sekaligus menuju dunia. Dipanggil dari dunia sekaligus ke dalam dunia. Hal yang penting adalah ketegangan ini terjadi karena kita hidup di dalam dunia. Betul ya Bapak Ibu ya? Ada orang Kristen dan bahkan gereja yang selalu cenderung untuk lari dari dunia. Itu ada. Gak mau ikut-ikutan dunia. Dia menganggap dunia ini terlalu kotor. Sama seperti politik dan bisnis yang kotor.
semuanya kotor. Karena itu jangan berurusan dengan dunia. Kita harus eksklusif, tidak boleh menerima orang dunia. Sebelum masuk ke gereja didoakan, sebelum semuanya didoakan, nggak boleh menggunakan ini, nggak boleh menggunakan itu, semuanya tidak boleh. Karena itu jangan berurusan dengan dunia. Bahkan ada yang melepaskan jabatannya karena jabatannya itu mengandung duniawi. Seperti itu. Namun, di sisi lain, ada orang yang mau masuk ke dalam dunia, tapi tanpa kesiapan. Dan akhirnya berubah menjadi sama dengan dunia yang menolak Yesus. Karena orang-orang itu mengikuti cara dunia dan menikmati dosa dunia. Ini kebalikannya. Kompromi. Mengikuti tren masa kini tanpa disaring. Tidak ada filternya. Nah saudara, celakanya lagi, kita bukannya masuk ke dalam dunia dan menghadirkan cinta Allah, tetapi justru memasukkan dunia ke dalam gereja dan melecehkan cinta Allah. Betul ya? Kita membuat gereja menjadi sama seperti dunia. Kita menggarami gereja dengan dunia. Coba hitung berapa banyak perpecahan dan pertikaian terjadi di dalam gereja. Banyak sekali. Tidak suka dengan gembala, pecah untuk menyainginya, membuka gereja. Tidak suka dengan majelis, keluar pecah, dibawa kebenciannya, lalu mendirikan gereja. Berapa banyak? Coba hitung. Banyak sekali. Bahkan berapa kali aktivis gereja terlibat dalam pemakaian kekuasaan dan pengaruh, lalu menyingkirkan saudara seiman mereka. Banyak. Banyak sekali contohnya, nggak usah saya sebut mereknya. Bapak Ibu kalau memperhatikan banyak. Berapa banyak politik uang bermain di gereja Tuhan? Banyak juga. Digunakan itu. Nah, saudara, ada banyak kemungkinan yang terjadi ketika kita ingin mengatasi ketegangan ini di dalam dunia, ke dalam dunia, tetapi bukan dari dunia. Bahkan Injil Lukas 10 berkata, ayat 3. Mari kita buka Lukas 10 ayat 3 berkata, Lukas 10 ayat 3. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Nah saudara, dari ayat ini juga muncul 3 sikap utama orang Kristen yang keliru. Sikap pertama adalah orang yang eskapisme. Eskapisme itu maksudnya lari dari dunia. Dari kata Inggris escape yang berarti melarikan diri. Bapak Ibu perhatikan, orang Kristen semacam ini sadar dirinya bukan dari dunia, namun ia tidak mau hidup di dalam dunia karena terlalu menekankan dimensi bukan dari dunia. Nah, sehingga gereja menjadi tempat pelarian sambil menanti surga, rumah kekal itu. Ya. Mereka ini sama seperti anak domba yang hanya mau berada di tengah kawanan domba. Betul ya Bapak Ibu ya. Makanya muncul sekte-sekte, nggak heran. Mengurung diri, gak boleh kemana-mana, dikurung jemaatnya untuk menantikan kedatangan Yesus kesekian kali. Mulai mereka mencari-cari cara, kapan Yesus datang, kapan Yesus datang. Padahal Yesus sendiri menegaskan sebagaimana ditulis dalam ayat 15 dari bacaan kita tadi. Dibilang di situ, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia.
Tapi sering kita salah artikan Bapak Ibu. Ini yang pertama, escape. Orang Kristen melarikan diri dari dunia, masuk ke gereja, mengurung diri di dalam gereja, dan tidak berbuat apa-apa. Yang kedua, beda lagi dengan escape tadi. Yang kedua ini adalah kompromisme. Kompromi. Sikap ini mencerminkan orang Kristen yang tidak menghayati bahwa ia sebenarnya diutus ke dunia. Ketika melihat banyak serigala, ia malah ikut berubah menjadi serigala. Atau lebih celaka lagi, ia membawa serigala-serigala itu ke dalam kawanan domba itu. Dibawa masuk serigalanya. Saya pernah membaca satu artikel di mana di sebuah negara Afrika Selatan itu pernah dalam sebuah gereja terdapat mereka yang tertindas dan menindas. Di artikel itu ditulis begini Bapak Ibu. Baik penindas dan tertindas mengaku setia pada gereja yang sama. Perhatikan sini ya. Baik yang ditindas maupun yang penindas sama-sama mengaku setia pada gereja yang sama. Mereka sama-sama dibaptis dengan baptisan yang sama dan mengikuti pemecahan roti yang sama, tubuh dan darah Kristus yang sama. Kita duduk di gereja yang sama, sementara di luar polisi-polisi Kristen memukul, membunuh anak-anak Kristen, juga menyiksa narapidana Kristen hingga mati. Di saat bersamaan orang Kristen lainnya berdiri diam dan hanya mengharapkan pendamaian. Ini sangat mengerikan sekali. Terlalu kompromi dengan dunia ini. Sehingga tidak heran, apalagi sebentar lagi kita akan masuk dalam pemilihan. Perhatikan Bapak Ibu, akan ada banyak orang-orang yang datang ke gereja, menawarkan janji-janjinya, memberikan dukungan, memberikan bantuan, dan itu betul. Mereka tawarkan semuanya, Anda butuh apa, saya bantu, tapi dengan catatan seperti itu. Masuk kompromi dia. Yang ketiga, arti maknanya ini adalah dualisme. Saudara, orang Kristen tipe ini menyadari hidupnya di dunia. Dia sadar dia ada di dunia. Tetapi terkadang mengambil peranan dari dunia dan terkadang mengambil peranan bukan dari dunia. Jadi dia dua-duanya ikut. Makanya dikatakan dualisme. Kadang-kadang ia menjadi anak domba, tetapi kadang-kadang ia menjadi serigala. Gitu. Dia hidupnya mendua. Semuanya diikutin. Gak punya ketentuan, gak punya kepastian. Ikut dunia oke, ikut Tuhan oke, disuruh pelayanan oke, tapi ketika tidak mendapatkan apa yang dihasilkan, dia kecewa. Seperti itu. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saat ini mari kita sama-sama mengaku bahwa memang betapa sukar menjadi seorang Kristen. Betul ya, gak mudah jadi orang Kristen. Sukar sekali menjadi sebuah gereja. Gak mudah loh menjadi sebuah gereja itu. Oleh karenanya izinkanlah firman Allah ini menyapa kita. Izinkanlah firman Tuhan pagi hari ini mengajar dan mengasuh kita. Jangan pernah mencoba menghilangkan ketegangan identitas kita yang ada dalam dunia ini. Bukan dari dunia ke dalam dunia. Sebab ketika kita ingin menghilangkan ketegangan tersebut, yang terjadi justru eskapisme atau kompromisme. Namun juga jangan biarkan ketegangan itu tidak disikapi dengan baik. Karena yang akan muncul adalah dualisme. Karena kita nggak pernah menyikapinya dengan sempurna, dengan baik. Kita tidak mau, bahkan kita melupakannya. Nah, sikap yang baik adalah kita menyadari bahwa kita ada dalam dunia. Dan menerima ketegangan yang ada dalam dunia itu. Dan ingatlah beberapa hal berikut ini. Yang pertama,
Ingatlah Bapak Ibu identitas kita. Ingat selalu bahwa kita ini adalah anak domba dan bukan dari dunia. Ingat selalu, saya anak domba Allah, saya bukan berasal dari dunia. Saudara, belajarlah dari penyelam scuba. Tahu penyelam scuba ya, itu tidak mudah latihannya. Mereka hidup di dalam air, tetapi mereka juga bernafas dengan udara karena ia membawa lingkungan hidupnya ke dalam air bersama dengannya. Betul. Sehingga ia bisa bernafas dengan baik, belajar dengan baik. Ingatlah Bapak Ibu, identitas kita ini. Kita adalah anak domba dan bukan dari dunia. Oleh karena itu mari kita perhatikan dengan sesama. Kalau itu memang bukan dari Allah, ya kita tidak boleh paksakan. Kita pikirkan baik-baik. Yang kedua, mari kita memandang dunia secara realistis. Ada banyak keburukan dan dosa, tetapi juga ada banyak pula kebaikan di dalam dunia ini. Ada banyak juga nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan juga ada banyak jejak karya Allah di dalamnya yang dilakukan oleh orang-orang dunia. Kita harus realistis. Kita nggak mungkin bisa melakukan semuanya sendirian. Gereja Tuhan juga tidak mungkin bisa melakukan kebaikan dalam dunia sendirian. Kita butuh pertolongan realistis. Kita butuh mereka untuk menolong kita dan membantu kita. Identitas tetap harus dijaga, tetapi identitas yang terbuka dan ramah dengan sesama. Jangan menolak sesama, nggak boleh. Jangan katakan, saya benci sama tetangga saya karena saya selalu diganggu. Biarlah saya cari tetangga yang seiman, yang bisa diajak kerjasama, bukan. Justru kita lah yang harus mengambil peranan dalam lingkungan di mana kita berada, mengambil peranan di sekolah, di masyarakat, di tempat pekerjaan kita. Tunjukkan, buktikan saya anak domba Allah. Identitas itu jangan sampai hilang. Siapapun mereka Bapak Ibu, dengan identitas terbuka itulah kita menjaga ketegangan di dalam dan bukan dari dunia. Keduanya tidak terpisahkan. Tetapi juga kita nggak melebur loh ya. Karena kita menjaga, kita nggak melebur. Kita tetap menjaga identitas kita. Siapa diri kita harus jelas dan tetap terbuka dengan siapa saja. Katakan, saya pengikut Yesus, jangan takut. Memang tawarannya berat. Katakan saya pengikut Yesus. Nah saudara, yang ketiga, keterbukaan pada dunia adalah misi gereja. Misi untuk menjadi sahabat bagi dunia yang kesepian. Penyembuh bagi mereka yang terluka. Nabi bagi masyarakat yang tidak adil. Dan pewarta Injil bagi semua orang. Singkat kata, gereja harus menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Jangan kita menutup diri dengan dunia ini. Perhatikan sesama kita kanan, kiri, depan, belakang. Di mana gereja hadir, jadilah berkat. Jadilah garam dan terang dunia. Jangan kita mengasingkan diri karena kita gereja yang hebat, karena kita punya semua perlengkapan yang memadai, sehingga kita menutup diri dan tidak mengizinkan orang-orang lain masuk. Hanya orang-orang yang bersih, orang-orang yang wangi, orang-orang yang bisa memberikan persembahan-persembahan yang banyak yang baru kita undang. Bukan seperti itu. Maka lihatlah sekeliling kita. Ketika ada pengamen, ketika ada supir Grab, ketika ada orang membutuhkan kita, mereka melihat ada gereja untuk berteduh, silakan masuk, jangan diusir. Ada loh orang begitu, tiba-tiba gerejanya nggak mau kotor ya karena hujan, orang berteduh biasanya gitu ya. Ih, gereja saya jadi kotor. Mas, tolong mas, minggir mas. Nggak boleh mas, kata Pak Gembalanya. Nanti jemaatnya nggak mau masuk. Loh justru inilah yang harus ditolong. Bener kan? Coba aja saksikan. Saya pernah nih pengalaman pribadi. Saya masuk pakai sendal jepit. Saya untung Pak Irwan ini orangnya santai ya. Gembala kita orangnya santai. Dia pakai celana pendek loh ibadah. Saya kaget. Saya pengen ngikutin juga nggak enak. Pak ini serius Pak pakai celana? Boleh pakai aja. Yang penting kan kita ibadah hati kita sini. Saya pernah kayak gitu. Kena marah saya tegur. Pak lain kali jangan begini Pak, bajunya nggak sopan. Loh, oh gitu ya. Aduh saya minta maaf. Pak jangan lain kali jangan pakai sendal Pak ya, apalagi sendal jepit, kaos oblong. Waduh ada ketentuan ya. Ada gereja menentukan seperti itu. Ada Bapak Ibu banyak.
Ngeri kita kalau masuk gereja ini. Nah saudara, singkatnya pokoknya gereja harus menghadirkan kerajaan Allah itu. Ya dong, jangan menutup diri. Bagaimana orang mau diberkati kalau kita menutup diri kita? Yang keempat, percayalah bahwa Tuhan memelihara kita. Sebagai anak domba, kita dikirim ke tengah kawanan serigala. Ini saya mau menyaksikan nih. Saya juga nggak nyangka ya. Setiap kali kasih tema itu betul-betul menyadarkan saya dulu loh. Betul loh, saya nggak nyangka Bapak Ibu. Saya mau pindahan ini Bapak Ibu. Saya mau pindahan, saya butuh orang. Ya dong, nggak mungkin saya ngangkat semua barang-barang sendirian. Saya butuh tukang. Saya butuh orang untuk membantu mengangkat barang-barang. Saya butuh mobil pick up. Di mana cari mobil pick up? Dan itu pasti harganya lumayan. Betul ya? Tuhan kirim security komplek. Waktu itu kami masih muter-muter cari rumah, menyesuaikan dengan kondisi. Saya di stop. Bapak, tadi ibu nih mau ngomong sama saya, katanya mau lagi cari rumah kontrakan. Iya bang. Ini namanya Victor, dia orang gereja juga, orang Kristen security. Itulah enaknya kita bersahabat sama lingkungan Bapak Ibu. Inilah enaknya, bukan karena dia orang Kristen ya, bukan mohon maaf ya. Tapi kita punya sahabat di lingkungan. Ini Pak, nih sebelah sana itu ada di blok F, sekian. Dia mau ngontrakin. Ayo kita lihat. Rumahnya besar, lebarnya 6 meter, panjangnya itu 20 meter kayak ruko. Panjangnya ini yang saya bilang, panjang banget 20 meter. Panjang itu ruko, kita kayaknya kalah yang nyampe 20 meter. Panjang deh. Yang punya ini katanya bekas anak muridnya istri saya di Saint John. Dia mintanya sekian Pak, tapi kalau memang itu yang ngontrak orang yang dia kenal, dia mau ngurangin Pak, tapi jangan terlalu kurang. Oke, akhirnya saya dikasih nomor, saya berdiskusi. Baru kenal saya telepon. Shalom Pak, begini, singkat cerita Bapak itu setuju dengan cara pembayaran yang saya inginkan. Luar biasa, nggak kenal. Lalu saya berpikir, Tuhan aku mau nyari pick up di mana ini, menyesuaikan harga. Security tadi tiba-tiba bilang, Pak itu ada Pak Sena. Siapa Pak Sena? Belakang rumah Bapak. Itu dia punya mobil pick up. Saya nggak pernah berkomunikasi padahal dengan Bapak itu. Saya hanya WA sekali, Pak saya tetangga Bapak ini di belakang, kan gak enak ya. Ya ampun baru kenal, udah minta tolong, minjem lagi. Pak saya Farel, tetangga Bapak yang di belakang rumah. Saya mau pindahan, boleh gak minjem mobil pick up? Saudara, sambutan yang luar biasa diberikan, saya gak nyangka. Bahkan sampai tadi saya pergi gereja dikejar-kejar saya, Pak ini kunci mobilnya udah ada, ambil Pak. Luar biasa bener loh. Saya dikejar-kejar. Seharusnya kan saya mengejar ya, cari pinjaman, tapi dia dari kemarin, Pak ini Pak kunci mobilnya udah ada, ambil. Wah Tuhan baik banget ya. Inilah saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bahkan di lingkungan itu ketika di aspal, ketika ada pergantian drainase, dia ada sedikit turunan. Itu harus disemen atau dipasang paving block. Saya gimana berpikir nih beli paving block lagi baru nih lumayan nih. Kondisi udah gak mungkin. Lalu saya ngelihat nih di Fasum ya, fasilitas umum yang ada di lingkungan, ada tumpukan paving block. Kayaknya baru diangkat. Saya jalan muter sama anak mahasiswa habis ngambil tangga. Ketemu mantan Pak RT, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, saya tanya iseng, Pak RT, Pak itu paving block yang di Fasum itu punya siapa sih Pak? Boleh nggak saya pinjam? Atau kan saya beli deh Pak, beli bekasnya nggak apa-apa deh Pak. Oh itu mau dipakai, dia bilang gitu. Wah udah deh, nggak jadi nih. Tiba-tiba ada satu bapak-bapak datang, naik motor, ngobrol. Kenapa nih? Ini Pak Farel mau minjem paving block yang ada di situ. Buat apa? Itu diceritain ya, lakukan itu abis ini. Oh pakai aja Pak, ambil aja. Wah kaget saya. Segera saya suruh mahasiswa ngambil 70 batang paving block untuk disusun. Saudara sampai nyangka. Luar biasa, inilah yang dinamakan Sang Gembala Agung akan menyertai kita sebagai domba itu di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Tuhan gak meninggalkan kita, amin. Ada ya cara Tuhan. Ini saya sebenarnya gak enak juga sama Pak Irwan, saya belum melaporin sama Pak Irwan nih mau pindahan. Tiba-tiba kemarin Ibu Meti bilang, Pak Farel gak jadi pindah. Waduh Ibu Meti ngomong lagi. Ini saya mau bikin kejutan sama Pak Irwan nih sebenarnya. Mau ngajak berdoa, rumah udah bersih, udah rapi gitu. Ya Ibu Meti udah ngomong duluan. Ya sudahlah. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus.
Itulah indahnya kalau kita sebagai anak domba Allah menjaga kekudusan hidup itu. Dan pemilik rumah mengingatkan saya, Pak, tolong jaga hubungan sama tetangga ya Pak. Oke, siap. Tetangga kanan kiri depan belakang memang belum seperti kita, tapi kita harus jadi berkat. Malah saya diingetin, diajarin. Saudara, gak enak loh kalau kita diingetin sama orang yang gak kita kenal ya. Gak enak loh, perasaan kita kayaknya, wah lo siapa ngingetin gua. Tapi saya terima, oh ya Pak, terima kasih sudah diingetin. Dan betul saja, ketika kami pindah-pindah, saya ketemu, saya salam, Pak, permisi, Pak, saya mohon izin tinggal di sebelah Bapak. Monggo, silakan. Bapak Ibu, di akhir khotbah ini ada ilustrasi. Pohon pisang tidak akan mati sebelum berbuah. Kalau kita memotong batangnya sebelum dia berbuah, maka akan muncul pucuk baru akan tumbuh dan dari bagian yang terpotong itu. Betul ya? Lalu dia akan melanjutkan pertumbuhannya menjadi besar lagi seperti sedia kala, seperti tidak pernah terjadi apa-apa sampai akhirnya dia berbuah. Pohon pisang bisa hidup di berbagai jenis tanah. Dia tidak perlu dipelihara, dia tidak menuntut disiram setiap hari, karena tubuhnya sendiri adalah cadangan air yang melimpah. Dia bukan pohon manja yang harus diperhatikan setiap menit. Dia bisa merawat dirinya sendiri. Dan dia tahu tujuan hidupnya hanyalah satu, yaitu berbuah. Manusia seringkali merasa menjadi makhluk yang paling sempurna, Bapak Ibu. Tapi dalam banyak hal kita masih perlu belajar dari tumbuhan. Menyerah itu bukan pilihan untuk menuju kepada kehidupan yang kekal. Kitalah yang bertanggung jawab dengan hidup kita. Teruslah hidup dan akhirnya berbuah. Sehingga kehidupan kekal yang akan kita tuju itu sungguh sempurna dan kita siap memasukinya. Kita ready. Kita hidup bukan sekedar bernafas, kita hidup bukan sekedar makan dan minum, tidur dan bangun. Itu hanyalah hidup sebagai makhluk. Tidak beda dengan binatang. Manusia harus menggunakan masa hidupnya di dunia ini dengan berguna. Berguna artinya sesuatu yang ada pada kita itu terpakai. Apa yang ada pada kita? Dipakai. Ya kan, berikan. Pak, saya punya kemampuan, keahlian Pak. Kasih tahu sama gembala Anda. Walaupun itu cuma menjaga pintu gereja dan menghitung-hitung klek-klek, itu gak apa-apa. Itu keahlian. Kemampuan yang ada harus dipakai mendatangkan manfaat bagi orang lain. Jangan disimpan sendiri. Setelah kita berlatih bermain musik bertahun-tahun cuma kita doang yang menikmati. Hasilnya buat apa? Karena ia sendiri pun pasti akan menerima manfaat dari orang lain. Dan ini saya rasakan loh ketika kepindahan ini terjadi. Masyarakat semua membantu saya luar biasa. Mau menolong lingkungan yang baik. Saudara, jangan cuma kita hidup bernafas, lalu hidup hanya menunggu mati. Hidup yang kita gunakan, yang memberi kita kehidupan kekal, itu harus kita lakukan. Jika Anda pengikut Yesus, Anda harus tahu bahwa Yesus menebus kamu dengan darahnya, supaya kamu menjadi manusia yang dapat berguna. Karena diajar untuk melakukan kehendaknya, itulah kehidupan. Kehidupan yang berguna. Biar akhirnya firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini mengingatkan kita semua Bapak Ibu. Ayo sama-sama yuk menuju kehidupan kekal itu, lakukan dalam dunia dulu. Amin buat firman Tuhan.